Kita mulai dari analisis uji variat. Analisis uji variat itu ada dua, yaitu data kategorik sama numerik. Nah, kalau numerik itu kan ada min, median, modus gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kategorik itu dari presentase. Kalau numerik Anda presentasekan itu bisa, tapi nanti hasilnya tuh tidak informatif. Begitu juga sebaliknya. Ya, di sini saya punya dua variabel. Yang pertama itu kategori sekolah, dan yang kedua itu nilai siswa. Dimana jenis sekolah itu datanya termasuk data kategorik, sedangkan yang nilai siswa ini termasuk kategori numerik. Caranya adalah klik analyze, terus deskriptif statistik, terus klik frequencies. Nah, terus setelah itu yang pertama yang kita masukkan itu data sekolahnya dulu, jenis sekolah, itu masukin ke bagian variasi. Nah, untuk yang kategorik itu display frequency tablesnya tetap di checklist. Supaya dapat menampilkan presentasenya. Nah, untuk yang ini tidak perlu, karena yang statistik ini untuk yang nilai siswanya itu atau yang numerik. Cukup itu saja, terus klik OK. Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Nah, nanti untuk hasilnya itu seperti ini. Your heart is drifting out. Yang berskala kategorik itu nanti hasil informatifnya seperti ini, bahwa anak yang sekolah di negeri itu ada 40 orang dan presentasenya 40%, sedangkan yang di swasta itu ada 70 orang sedangkan presentasenya 60%. Dan sekarang untuk data yang numerik itu caranya klik analyze, terus deskriptif statistik, terus frequencies. Nah, terus di reset, habis itu masukin yang nilai siswanya. Nah, kalau yang nilai siswa atau yang data numerik ini, yang bagian displaynya itu tidak dicentang ya. Terus klik statistik, terus pilih ini ada min, ada median, ada modus atau mode, ada yang lainnya juga. Terus setelah itu di continue baru OK. Tapi di sini saya mau lihat yang minnya doang, terus klik OK, dan itu sudah ada hasil output dari kategori numerik tadi. Jadi nilai minnya dari hasil tadi itu 82,78 dengan jumlah 120 siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis privariat. Analisis privariat ini merupakan analisis yang dilakukan pada dua variabel yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam analisis privariat yaitu variabel independen atau minimal satu variabel dan satu variabel dependen. Uji statistik yang digunakan dalam analisis privariat tergantung pada skala data yang digunakan tiap variabel. Misal nih, skala data yang digunakan tiap variabel yaitu skala data nominal dan nominal. Maka uji statistik digunakan yaitu uji chi-square. Di sini saya punya contoh kasus analisis privariat, di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jurusan kuliah dan universitas
dengan jenis pekerjaan yang diperoleh setelah lulus kuliah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu jurusan kuliah dan universitas. Dalam variabel jurusan kuliah ini terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama kode 1 itu akuntansi, kode 2 ekonomi, dan kode 3 manajemen. Sedangkan yang variabel universitas itu cuma 2 kategori, yaitu kategori kode 1 itu negeri dan kode 2 itu swasta. Sedangkan untuk variabel dependen atau jenis pekerjaan itu terdapat 2 kategori, yaitu employee dan self-employed. I see stars in your eyes, I see stars in your eyes, I see stars in your eyes, baby. Oh, 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 oh. 和你一起，我不再怀疑。 Pada page variable view di sini ada 3 data yang saya masukin, yaitu ada 2 data variabel X dan 1 data variabel Y. Untuk variabel X1 yaitu untuk jurusan kuliah, pada value label itu kode 1 untuk jurusan akuntansi, kode 2 untuk jurusan ekonomi, sedangkan kode 3 itu untuk jurusan manajemen, dan langsung di OK. Sedangkan yang variabel X2 atau universitas itu kode 1 untuk negeri, sedangkan yang kode 2 itu untuk swasta. Dan untuk yang variabel Y-nya itu yang kode 1 itu untuk yang employee dan kode 2 itu yang self-employed. Nah, pada page data view ini datanya sudah saya input, dimana di sini terdapat 50 data atau 50 responden. I can have my Gucci. Setelah ini saya akan melakukan analisis bivariat, yaitu dengan cara klik analyze, terus deskriptif statistik, lalu pilih cross tab. Nah, di sini terdapat 3 data itu. Nah, untuk yang variabel X atau dependen itu masukin ke yang atas, sedangkan yang variabel Y-nya itu masukin ke yang bawah. Setelah itu kita statistik, klik statistik, terus di checklist yang chi-square, terus continue. Setelah itu klik cell, lalu checklist pada expected count, setelah itu continue dan OK. Nah, ini datanya udah muncul ya. I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, look good in my Versace dress. Terdapat kriteria dalam pengujian analisis bivariat, yaitu yang pertama, jika nilai sig atau p-value di bawah 0,05 maka ada hubungan secara signifikan. Dan yang kedua, jika nilai sig atau p-value di atas 0,05 maka tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui kriteria analisis bivariat ini, kita mulai interpretasi output SPSS dari analisis bivariat ini, yaitu hubungan antara jurusan kuliah dengan jenis pekerjaan. Kebetulan tabel yang dari SPSS ini udah saya copy. Lalu selanjutnya untuk analisis outputnya, yang pertama ini null cells have spent bla bla bla, ini yang artinya itu tidak ada sel yang memiliki
memiliki nilai expect count kurang dari 5, maka penggunaan uji chi-square ini telah memenuhi syarat. Begitupun sebaliknya. Untuk null cells bla 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 ini itu tuh diambil dari kalimat yang berada di bawah tabel chi-square. Diketahui nilai signifikan atau p-value-nya itu sebesar 0,035 atau kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara jurusan kuliah dengan jenis pekerjaan secara signifikan. Nilai tersebut diperoleh dari tabel chi-square test. Nah, yang itu tuh. Nah, selanjutnya ini ada analisis hubungan universitas dengan jenis pekerjaan. Ada tabel cross-tab dan chi-square. Sudah saya copy di file PDF ini. Kalimat satu sel bla 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 ini yang artinya ada atau terdapat satu sel yang memiliki nilai expect count kurang dari 5, maka penggunaan uji chi-square tidak memenuhi syarat. Maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher-Exact test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2x2, dimana tabel 2x2 ini di bawah dari angka 5. Nah, yang itu tuh, itu kan di bawah dari angka 5. Karena ada nilai yang kurang dari 5, maka uji chi-square itu dinyatakan tidak memenuhi syarat dan menggunakan tabel Fisher-Exact test. Dan untuk analisis yang kedua atau kesimpulannya yaitu diketahui nilai signifikan atau p-value sebesar 0,740, yaitu itu kan di atas 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara universitas dengan jenis pekerjaan secara signifikan. Sekian penjelasan dan cara praktek untuk uji univariat dan uji bivariat. Terima kasih.